Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allahu fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa menghadirkan dalam kesadaran kita betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan kepada kita semuanya. Maka dengan begitu kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat yang sudah dikaruniakan kepada kita. Kita akan selalu memujinya. Kita akan selalu mengurangi keluhan-keluhan karena betapa banyak orang-orang yang diuji lebih berat daripada yang diberikan kepada kita semuanya. Masyarul muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib melanjutkan khutbah ini, khatib akan menyampaikan satu ceramah dari seorang syekh yang khatib sendiri tidak tahu latar belakangnya. Tetapi sungguh apa yang disampaikan perlu menjadi renungan bagi kita semuanya. Ini barangkali jamaah sudah menyaksikannya karena sudah viral di berbagai macam aplikasi, baik di YouTube ataupun di grup-grup WA. Beliau menyampaikan bahwa ada 3 orang yang saling berlomba-lomba untuk menunjukkan kehinaannya, untuk menunjukkan kebejatannya kepada orang lain. Dalam judul aslinya diberikan judul Sibaqul Andal, perlombaan orang-orang hina atau perlombaan orang-orang bejat. Orang yang pertama melihat seorang tua renta lemah, kemudian orang itu dipukul dengan sangat keras sampai kemudian pingsan. Maka dia membanggakan apa yang sudah dilakukannya. Keberaniannya dibanggakan olehnya kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian dia menawarkan kepada sahabat yang lain, tunjukkan seberapa yang bisa engkau lakukan. Apakah bisa melakukan sebagaimana yang aku lakukan?
Maka sahabatnya yang kedua kemudian menyiram orang tua, wanita tua renta yang sudah pingsan itu dengan air. Kemudian orang tua renta itu siuman. Setelah siuman sadar kemudian dipukul sekeras-kerasnya, lebih keras daripada pukulan dari temannya. Kemudian orang tua renta itu lebih menderita dan pingsan sebagaimana semula. Dia sampaikan kepada temannya yang ketiga, ini yang sudah aku lakukan. Apa yang sudah engkau lakukan? Maka ternyata temannya yang ketiga ini tidak melakukan apa-apa kecuali hanya melihat, menonton dua temannya itu dengan bersorak-sorak tertawa membiarkannya. Teman yang ketiga itu mengatakan, tahukah wahai teman-temanku siapakah orang tersebut? Orang tersebut adalah ibuku. Ibuku yang pernah melahirkanku. Maka inilah jamaah semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sangat bejat, orang yang paling hina melihat dua temannya menghajar, menyiksa ibunya, tetapi dia tertawa-tawa menyaksikannya dengan sangat gembira. Masyarul muslimin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin menyamakan persis dengan kisah yang sudah khatib sampaikan. Sekarang ini kita mendapati satu kondisi, bukan hanya seorang, bukan hanya puluhan orang, bukan hanya ribuan orang, belasan ribu, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan orang, saudara-saudara kita di Palestina sejak tahun 1940-an, bahkan terakhir ini sudah 7 bulan mereka mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dengan satu ujian yang kita tidak bisa membayangkannya. Tidak hanya orang tua, tidak hanya orang-orang yang dewasa, anak-anak, bayi, bahkan orang-orang yang tidak bisa apa-apapun mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa kekejaman dari orang-orang Zionis. Ada yang hanya menonton, ada yang membantu kekejaman mereka dengan bantuan keuangan, persenjataan, dukungan politik dan lain sebagainya. Maka sungguh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya melihat hewan yang disiksa, sungguh tidak tega. Sungguh para aktivis lingkungan hidup, mereka mendapati hewan terjerat di hutan, gajah terjebak, harimau, singa terkena perangkap, mereka akan segera berusaha untuk menyelamatkan hewan tersebut. Tapi kita melihat sebagian orang yang mereka itu sangat pengasih, penyayang kepada binatang, tidak tergerak hatinya sedikit pun melihat manusia dibantai. Orang-orang tidak bersalah, anak-anak, orang tua renta dibantai,
oleh penjajah Zionis Israel. Meskipun sebagian dari mereka orang-orang yang tidak beriman itu banyak yang tergerak hatinya untuk membantu saudara-saudaranya. Ini adalah masalah kemanusiaan. Tidak sekedar masalah keimanan, tapi inilah masalah kemanusiaan. Semua orang-orang, semua manusia mestinya tergerak hatinya, terenyuh melihat manusia, sesama manusia dibantai. Maka kita sebagai orang-orang beriman lebih-lebih tentunya juga akan tergerak hati kita semuanya untuk membantu saudara-saudara kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjuangan rakyat Palestina masih panjang dan penuh dengan pengorbanan. Sampai saat ini rakyat Palestina masih terus menghadapi serangan bertubi-tubi siang dan malam. Mereka dikurung dalam satu penjara besar yang namanya Gaza. Di tembok. Akhir-akhir ini Zionis juga menyerang Rafah. Mereka menginginkan agar orang-orang yang di Rafah itu pindah dari tempat tersebut, pergi ke Gaza. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita semuanya harus mendukung perjuangan saudara-saudara kita. Ketika orang-orang yang tidak beriman di barat dan di timur, mereka menunjukkan simpati mereka, dukungan mereka terhadap perjuangan rakyat Palestina. Maka kita sebagai orang-orang yang beriman pun tentunya harus mendukung perjuangan mereka. Sungguh kita berhutang dengan rakyat Palestina ketika kita sedang memperjuangkan kemerdekaan kita dari penjajah Belanda. Maka ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mendukung perjuangan mereka. Yang pertama adalah yang tentu bisa kita lakukan semuanya, yaitu mendukung dengan mendoakan perjuangan mereka. Mendukung rakyat Palestina dalam merebut kemerdekaan dari penjajah Zionis Israel. Doa adalah senjata orang-orang yang beriman. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjata yang sangat canggih yang harus kita gunakan dalam mendatangkan segala kebaikan dan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar dengan jumlah yang sedikit melawan orang-orang musyrik yang begitu banyak, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anjiz ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani, Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabah min ahli al-islam la tu'bad fil ardi. Ya Allah, tunaikanlah apa yang Engkau janjikan kepada kami. Ya Allah, berikanlah apa yang Engkau janjikan kepada kami. Ya Allah, jika Engkau hancurkan golongan ini kaum muslimin, maka Engkau tidak akan disembah di bumi ini. Mendengar, melihat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, cukuplah doamu. Allah akan memenuhi janjinya." Maka marilah jemaah sekalian kita doakan saudara-saudara kita, semoga diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala beban mereka. Dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan orang-orang yang sakit dari mereka, disembuhkan luka-luka mereka, diterima
amal ibadah mereka dan kesyahidan mereka. Yang kedua adalah kita harus senantiasa menyebarkan ilmu dan informasi yang benar tentang saudara-saudara kita di Palestina. Masih banyak di antara saudara-saudara kita, kaum muslimin yang tidak mengetahui kondisi yang sesungguhnya, tidak mengetahui sejarah Palestina, sejarah Baitul Maqdis. Bahkan ada yang mendukung dan bersimpati kepada Zionis Israel penjajah tersebut. Mereka menganggap bahwa Israel berhak untuk membangun negara, padahal mereka dapatkan negara itu dengan cara merampas dari kaum muslimin dan saudara-saudara mereka kaum Nasrani, Yahudi yang ada di Palestina. Maka kita mendapati sesuatu yang kadang-kadang tidak bisa dinalar. Ada yang mendukung mereka dengan menyalahkan korban orang-orang Palestina. Seakan-akan mereka itu bisa dikatakan menyalahkan orang yang membela dirinya ketika dirampok dan kemudian membela perampok tersebut. Ada pencuri masuk ke dalam rumah, maka tuan rumah itu kemudian membela diri, mempertahankan hartanya. Maka kemudian yang disalahkan adalah tuan rumah tersebut. Ada penjajah menjajah satu negeri, penduduknya melawan, maka kemudian ada sebagian dari saudara-saudara kita itu kemudian menyalahkan penduduk negeri tersebut dengan mengatakannya teroris ketika melawan penjajah tersebut. Yang ketiga, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa menyiapkan diri membantu mereka. Selain doa, dengan doa adalah dengan harta kita, dengan infak kita sebisa mungkin untuk membantu perjuangan saudara-saudara kita. Sungguh mereka untuk makan saja sangat sulit, untuk mendapatkan air juga sangat sulit. Bahkan sumur-sumur mereka diisi dengan cairan beton sehingga tidak bisa diambil airnya. Dan berbagai macam keterbatasan, namun mereka senantiasa bersabar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah jangan sampai kita melemahkan perjuangan mereka dengan saling mengolok di antara kita semuanya. Memang mereka yang berjuang itu banyak faksi-faksi, banyak kelompok, maka jangan sampai kemudian kita melemahkan perjuangan mereka itu dengan menyalahkan satu kelompok kemudian membela kelompok yang lain tanpa melihat kelebihan dari orang yang disalahkan tersebut. Maka biarlah apa yang menjadi perselisihan di antara mereka itu diselesaikan oleh mereka. Namun kebersamaan mereka dalam perjuangan melawan Zionis itu harus kita dukung bersama-sama. Dan berikutnya adalah kita tentunya harus melemahkan kekuatan penjajah tersebut. Utamanya adalah kekuatan finansial ekonomi mereka. Dengan tidak mendukung ekonomi mereka sebisa mungkin. Sekecil apapun yang kita bisa, insya Allah itu akan bermanfaat bagi mereka dalam melemahkan penjajah Zionis Israel. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan unsur akhaka zaliman aw madluman. Qalu ya Rasulullah hada nansuruhu madluman fa kaifa nansuruhu zaliman?
qala na'khudhu fawqa yadayhi. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kami paham bagaimana menolong orang-orang yang dizalimi, tapi bagaimanakah menolong orang-orang yang zalim? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang tangannya, mengatakan, pegang tangannya, hentikan agar ia tidak berbuat kezaliman terhadap saudara kita yang melakukan kezaliman. Begitu yang kita harus lakukan. Maka bagaimana dengan seorang musuh Allah yang melakukan kezaliman terhadap saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الصلوات وحافظوا على الطاعات وحضور الجمعة والجماعات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في أنحاء أرضك يا رحمن يا رحيم اللهم أهلك الكفرة والظالمين أعداءك أعداء الدين اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألقي في قلوبهم الرعب اللهم انصر المسلمين اللهم انصر المسلمين المظلومين اللهم اشف مريضهم اللهم داوي جريحهم اللهم انصرهم على أعدائك وأعدائهم اللهم تقبل شهداءهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك
وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.